Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom. Kita sudah sampai pada segmen terakhir. Di tema ini kita akan bahas terkait polemik peraturan Majelis Taklim. Tadi kita sudah banyak berbincang. Nah, saya ke Pak Tubagus Aceh dulu nih. Sebenarnya dengan ini semua, apa sih yang kemudian nantinya ditakutkan pemerintah dan hal-hal apa yang harusnya dilakukan lebih bijak oleh pemerintah? Ya, Mbak Tiara ya. Pertama, menurut saya kan sekarang ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk merangkar radikalisme. Tapi pertanyaan saya, kenapa harus Majelis Taklim yang diatur? Sehingga momennya menjadi sangat tepat. Tidak tepat. Kenapa? Karena orang kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa ini peraturan ini dibuat seakan-akan ingin melakukan upaya pengawasan terhadap, walaupun tidak ada istilah pengawasan ya, pengawasan terhadap Majelis Taklim itu sendiri. Kan di dalam pasal yang diatur dalam PMA itu jelas sekali disebutkan. Pertama harus daftar, yang kedua harus melaporkan gitu ya. Pertanyaannya, kalau misalnya dia tidak daftar, apa harus dibubarkan? Itu juga pertanyaan serius. Kalau misalnya dibubarkan, maka itu menimbulkan pertanyaan juga, berarti telah melanggar hak-hak orang untuk berorganisasi dan berkumpul. Itu sama aja dengan mencurigai keberadaan dari dan pasal 28 UUD 45 Undang-Undang Dasar 45, kebebasan untuk berkumpul dan yang untuk kedua, memeluk agamanya. Yang kedua, menurut saya kalau tujuannya adalah untuk misalnya ada payung hukum untuk mendapatkan bantuan, pertanyaan saya, kenapa harus mendaftar? Kenapa misalnya aparat Kementerian Agama tidak lebih proaktif melakukan pendataan yang jumlahnya sekarang penyuluh agama itu, Pak Yasin, hampir 50.000, hampir tersebar di seluruh Indonesia. Kenapa mereka yang tidak melakukan pendataan terhadap Majelis Taklim yang ada? Atas dasar itu nanti kemudian bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu. Jadi menurut saya langkah-langkah ini menurut saya sungguh sangat tidak tepat gitu. Baik. Pak Yasin, terakhir untuk closing statement kita terkait perbincangan hari ini. Ya, kalau arahnya dari peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019 ini adalah mengarah ke pasal 20, yakni pendataan diikuti dengan kemungkinan memberikan sumbangan pendanaan, maka harus dihitung sumber dari pendanaannya itu. Itu karena kan sudah menjadi statement berkembang di masyarakat begitu, bahwa akan mendapatkan pendanaan. Misalnya dana haji yang sekarang lebih dari 100 triliun itu, apakah juga pernah digunakan untuk Majelis Taklim atau tidak? Mungkin ke sana. Dan Badan Pengelola Keuangan Haji harus melaporkan berapa itu asetnya, itu aset yang liquid dan aset yang dalam bentuk harta kekayaan yang misalnya yang liquid juga itu berapa itu, untuk bisa mendukung program sesuai dengan peraturan menteri itu. Begitu Mbak, saya kira harus jelas lah ini. Baik, terima kasih Pak M. Yasin atas waktunya bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Tubagus Aceh atas waktunya bergabung bersama kami. Dan pemirsa, ini diharapkan pemerintah bisa lebih adanya riset begitu ya tentang peraturan yang akan dikeluarkan. Dan pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara akan kami hadirkan, diantaranya Painted Hills, Bukit Indah yang mirip lukisan, akan ada bersama kami setelah jeda yang satu ini. Tetaplah di Newsroom.